Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salat kita jalan nabi min ahli wa ghairan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin bi dunya wa akhirah wa alihi wasallam. Pemirsa ngaji Ramadan yang dicintai Rasulullah yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan ngobrol santai dengan pemateri kita Ustaz Fathur Rahman. Beliau merupakan aktivis LBM NU Rasulullah dan kebetulan beliau ini telah meluncurkan buku yang saya pegang ini yang berjudul Resep Sholat Solusi Tepat Belajar Sholat. Nah, ini saudara-saudara, bukunya yang akan kita kaji bagaimana pengarang atau penulis buku ini ceritanya dalam menulis buku ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Alhamdulillah. Neka, ini buku sudah buku keberapa Ustaz? Alhamdulillahnya masih yang pertama. Siap. Insyaallah kalau isinya agak ugal-ugalan atau bahasanya berepotan maklumi ya. Siap. Insyaallah ini sudah sangat bagus ini Ustaz. Ini tebalnya 250 halaman. Mau tanya Ustaz terkait buku ini, kenapa atau bagaimana Anda memulai menulis buku ini? Awalnya itu kenapa kok sampai ini menulis buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentunya muncul ide itu kan mestinya dari keresahan. Keresahan bagaimana sholat itu, kita tahu sholat kan kewajiban semua muslim, sehingga kewajiban yang harus kita laksanakan itu harus betul-betul benar, harus betul-betul baik sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam, oleh para ulama. Nah, dari keresahan itu muncul inisiatif dari kami bagaimana supaya nanti ada aturan baku yang tertulis, tentunya bagi mereka yang belum diberi kesempatan untuk belajar langsung dari para ulama melalui kitab ilmunya, kami terjemahkan. Sebenarnya bahasanya bukan melarang, bahasanya mengumpulkan akwal daripada para ulama terkait dengan apa yang ada dalam sholat. Itu kami kumpulkan, terjemah, kemudian ya jadi seperti ini. Jadi berawal dari keresahan sampean, orang itu kan kalau belajar langsung kitab kuning itu kan kadang sulit itu sebenarnya. Berarti itu sangat mulia sekali nih pernyataan sampean ini. Sebenarnya kan keresahan yang pertama itu keresahan pertama. Keresahan yang kedua banyak daripada teman-teman kita di dalam sana yang masalah sholat itu dalam tanda kutip masih minim. Karena kewajiban sholat itu bukan hanya kewajiban melaksanakannya saja, tapi melaksanakan dengan betul dan baik sesuai dengan agama Islam. Jika kalau hanya sholat saja, siapa yang nggak bisa cuma berdiri rukuk sujud dan sebagainya, tapi benarkan sholat itu kan begitu. Ya betul sekali. Jadi motivasinya itu, kalau motivasi besarnya itu memang itu tadi, atau mungkin ada faktor lain? Ya mungkin garis besarnya seperti itu. Entah nanti mungkin yang lain mengekor ke situ sebenarnya. Terus gini Ustaz, untuk menyelesaikan buku ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar banget. Kalau sampean itu menulis atau menerjemahkan tadi itu, menggarap ini prosesnya berapa lama? Ini kan sebenarnya kan ada di bukunya kan, bukan hanya sendiri kan, ini bersama Ahmad Faiz, tim saya di pesantren. Bisa dijelaskan, bisa mungkin diberitahu pesantrennya itu di mana? Di pesantren Darul Manan bersama teman kami ya, Ahmad Faiz. Sebenarnya benar kata dengan bukan semudah diberikan telapak tangan, jadi justru ada beberapa halangan, ada beberapa hal yang mungkin menghambat. Ya kalau masalah tentang waktu ya lumayan, sebenarnya sudah selesai agak lama mungkin sebelum kami keluar dari pesantren, cuman ya itu tadi ada halangan-halangan yang belum muncul
muncul entah itu dari diri kamu sendiri atau dari hal-hal yang lain terkait dengan entah itu penyusunan, entah itu kata yang benar, entah itu tentang kita. Kalau waktunya itu sekitar berapa bulan atau berapa tahun? Waduh, kalau masalah waktu itu sebenarnya Panjang. panjang sih sebenarnya, sampai proses ke penerbitan seperti ini agak panjang. Berarti ini sudah memakan waktu yang sangat lama. Tapi sudah luar biasa sekali Ustaz. Saya nanti pemirsa juga kalau penasaran bisa beli. Wajib Ustaz ya untuk orang yang mau belajar sholat. Gimana ya, kalau belajar sholatnya wajib, Mm-hmm. kalau belinya ya nggak tahu. Terus ini sedangkan ini kan tentang sholat. Kalau pesan yang ingin disampaikan itu apa? Kan ini memang tentang sholat, tapi kan mesti ada pesan penting yang ingin disampaikan daripada buku ini. Pesan kami sebenarnya pesan untuk diri kami sendiri ya, terutama ya, bahwa belajar apapun itu tidak cukup hanya satu kali atau 2-3 kali, tapi memang harus betul kita belajar sungguh-sungguh dan benar-benar, apalagi terkait dengan sholat, kewajiban kepada kita harus betul-betul memang bahwa di dalam sholat itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Dan sholat itu sangat luas maksudnya. Pertama yang kami lihat dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Yang terbaru yang terbaru itu saya lihat pertama kali di bab sholat itu ada berapa juz. Jadi muncul dari pikiran kami kalau sholat hanya bahas sholat, jadi belum kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, puasa, haji, dan muamalah-muamalah yang lain. Hanya satu pembahasan saja setebal itu, berarti betapa ilmu tentang sholat itu sangat luas. Hingga munculnya buku ini, mungkin buku-buku sholat yang lain sudah pernah muncul. Tapi buku ini muncul juga sebagai nambah khazanah keilmuan kita, bahwa ilmu itu sangat luas dan tentunya kita harus betul-betul jangan sampai merasa cukup tentang ilmu. Jadi tentang sholat itu apa namanya, ini 250 ini tentang sholat semua, Tentang sholat semua. dan semua detailnya. Insya Allah menurut kami lah ya, menurut ilmu yang kami miliki yang sedikit ini. Terus gini Ustaz, resep sholat, solusi tepat belajar sholat. Nah ini pemilihan temanya ini bagaimana? Sampai itu kan jelas ada banyak detail kan. Tapi kenapa kok yang dipilih itu resep sholat? Memang kata kunci dari bukunya memang kami sengaja resep. Kita tahu resep itu kan identik dengan makanan kan? Ya betul. Kita tahu benar. Kita tahu kalau kita mau makanan apapun, entah itu nasi goreng, entah itu soto, kita tahu namanya sama, tapi resepnya mesti beda. Meskipun namanya sama dan resepnya beda, kalau kita nggak tahu resepnya, mestinya kita nggak akan tahu prosesnya kan. Sehingga resep sholat ini menjadi apa ya, supaya teman-teman yang pertama kali melihat judul bukunya kok resep kan begitu, padahal resep identik dengan makanan. Berarti kalau resep tentunya di dalamnya ada bumbunya dong. Berarti kalau kita tahu resepnya, kita tahu masaknya dong. Jadi kalau kita tahu resep sholatnya, tentunya seluk-beluk dalam sholatnya kita tahu dong kan gitu. Kalau resepnya itu, kalau seluk-beluknya itu mencakup apa saja? Apa namanya? Kan ada itu banyak itu yang membatalkan, kewajiban, rukun, sunnah, makruh gitu ya. Untuk penyusunannya, memang kami sengaja outline-nya itu kami sengaja dan paling itu kami sengaja memang diruntut dari hal-hal yang paling mendasar dulu terkait dengan syarat sah sholat, kewajiban sholat, kemudian rukun sholat dan cara praktek sholat. Memang disusun sedini mungkin. Memang ketika pertama kali orang mau belajar sholat cocok. Pertama kali atau orang yang mau mendalami tentang sholat juga cocok. Jadi
harapan kami memang dari sesuai dengan yang kami susun ini tidak hanya masuk pada satu kalangan, justru kita mau masuk pada semua kalangan, bukan hanya orang yang biasa tahu tentang sholat, tapi orang yang pertama kali pengen tahu tentang sholat, ataupun orang yang memang mau mendalami tentang sholat, insya Allah cocok. Karena memang susunannya seperti itu. Ya, Saya gitu. tadi baca sedikit-sedikit ini Ustaz, kayaknya memang kalau ini cocok juga untuk orang yang di madrasah gitu saja, di pondok-pondok dan majelis taklim. Insya Allah sangat bermanfaat. Soalnya gini Ustaz, memang kami susun sebelum ini, padahal kan sholat itu kalau kita lihat secara gambaran kan ya rukuk, sujud kan gitu kan, batal-batalnya ada sekian, rukunya ada sekian. Cuman memang kami susun setebal ini supaya memang ketika ada kajian tentang sholat kan misalnya di madrasah, di sekolah-sekolah kan misalkan ada materi khusus tentang sholat, jadi materi itu udah habis satu kali pertemuan, bisa dijadikan apa istilahnya ya, program setahun, entah itu setengah tahun, juga materinya itu udah habis-habis cuma bahas sholat. Karena ketika pengalaman kami ketika diberikan program untuk praktek sholat itu biasanya sekarang ngisi nih, besok ngisi, ketika 5 kali pertemuan kita bingung mau ngisi apa karena rukuk sudah, padahal sholat itu panjang lebar. Padahal tidak hanya itu, Tidak hanya itu, tidak ini susun tebal memang tujuan kami seperti itu, tidak habis satu kali pertemuan, sehingga yang audien yang mendengarkan tentang sholat itu terus pengen tahu. Jadi sangat cocok ini untuk pemirsa yang ingin belajar sholat dan promosi lagi. Ya, bukan promosi, tapi kan memang kalau hal-hal baik dan itu bermanfaat perlu dipromosikan. Kalau mau beli di mana ini? Wah, kalau mau beli dia bisa menghubungi kami dan kalau bisa menghubungi sahabat yang juga bisa. Nanti insya Allah kita lampirkan juga, mungkin ada link ya saudara. Terus gini Ustaz, ini yang penting ini. Apakah ada pengalaman pribadi sampean sehingga mempengaruhi atau sampean membuat kalau pengalaman pribadi sih sebenarnya ada beberapa, bisa dikatakan banyak, cuman termakan oleh zaman, akhirnya ada yang beberapa ketinggalan. Cuman terkait dengan rukun sholat ya, pengalaman pribadi kami, ada teman kami ini memang orang pesantren juga, ketika dia takbiratul ihram, dia takbir angkat tangan, tidak ada bunyinya Ustaz. Saya tanya, loh takbirnya kok ada bunyinya? Katanya dibaca dalam hati. Nah, itu konsep dari mana kan itu kan? Ini kan masalah takbiratul ihram itu kan masalah yang vital kan? Masalah kalau takbiratul ihramnya aja nggak sah, apalagi yang lain kan gitu. Padahal takbiratul ihram itu kan harus kedengaran, harus pakai suara, harus istilah sambungan seperti itu. Itu kan kesalahan fatal. Padahal itu masalah sepele. Nah, ini kok bisa kan gitu? Belajarnya kan gimana gitu? Kayaknya itu adalah hal besar, cuman kecil bagi mereka. Ini fatal. Dan di dalam buku ini dijelaskan kan? Insya Allah lengkap. Dan juga dalam buku ini terkait dengan praktek sholat, insya Allah agak detail Ustaz, karena kami contohkan sedikit di dalam buku ini. Ada misalkan nih, ada rukun sholat, misalkan rukuk. Di dalam rukuk itu nanti dirinci lagi, ada syarat-syarat rukuk, ada sunnah-sunnah rukuk, ada makruh-makruh rukuk. Jadi bukan hanya definisi rukuk itu menunduk, misalkan harus rata punggungnya, bukan hanya itu, tapi syaratnya seperti apa, sunnahnya seperti apa, Sampai sedetail itu insya Allah. biasa sekali di sana. Sampai ke rukuk itu ada rukun dan syaratnya. Ada syarat, ada sunnah, ada makruhnya. Jadi tiap rukun itu mesti ada syarat, sunnah, dan makruh-makruhnya. Itu Sujud juga ada ya gitu. seperti berdiri nih misalkan. Kalau berdiri kan secara sekilas kita ya udah berdiri aja, penting lurus betul gitu. Ada kiblat. Padahal dalam berdiri itu kan ada syaratnya berdiri seperti apa, kemudian ada sunnah-sunnah berdiri itu apa, seperti kakinya lebarnya semana,
Ini Ustaz, saya pernah kalau pengalaman ya tadi pernah saya itu sering melihat itu di masjid-masjid wisata seperti Senaman atau di mana itu banyak perempuan itu kalau sholat itu biasanya kakinya itu kelihatan. Nah, kaki yang telapak kakinya ini. Itu kan hal-hal kecil bagi mereka kan. Iya. Padahal itu adalah hal yang fatal kan kalau kita kerjakan. Makanya ketika terkait dengan sholat itu memang harus tahu betul terkait dengan syaratnya, rukunnya. Di sini juga dijelaskan juga. Masya Allah. Saya kan detail sekali di tulisan. Memang urgent itu kalau Iya betul. Apa kare macam betul itu. Kare lesot biasa ya. Tapi tidak sesuai dengan rukun sahnya. Terus ini lagi Ustaz. Kalau misalkan nanti ada pembaca yang beli buku sampean, ya, dan kemudian mereka itu membacanya, apa harapan sampean kepada pembeli? Harapan kami yang pertama diamalkan ya tentunya ya, terutama bagi kami sendiri. Yang kedua bukan hanya baca sekilas, misalkan yang ada dihabiskan beli baca sekilas, sama, tidak hanya begitu, tapi memang betul-betul baca dulu agak lebih detail. Mungkin ada hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang mungkin kami ketahui tapi dengan pembaca belum ketahui. Kan mestinya ilmu orang yang beda-beda. Jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu ketika menemukan hal yang kurang pas, nanti bisa dikritik juga ya. Mestinya masukan menulis seperti itu karena memang kita sama-sama manusia, sama-sama belajar, tentunya butuh bimbingan, kritikan dan masukan. Ustaz, itu yang sangat kami harapkan, asalkan dengan cara yang baik dan santun. Tidak sama tiba-tiba orang video gitu kan. Ya sama-sama belajar masih Ustaz. Ya kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Cuman apa yang saya ketahui, ya saya bagi melalui buku ini. Ini dari tadi saya ginikan terus biar pemirsa ini melihat. Ini tuh ini. Kalau tertarik kalau ini tertarik insya Allah. Ini kalau belinya berapa Ustaz harganya? Kalau belinya itu pakai harga juga Pak. Iya. Ini 60.000. Murah tuh Ustaz untuk bungkus tebal ini dan ini. Seharusnya ya, karena ilmu itu mahal. Mahal seperti itu, apalagi di 250 halaman. Sholat itu penting. Dan lebih penting kita itu tahu tata caranya dan juga hal yang baik serta benar di dalam sholat. Tertuang dalam buku ini. Terakhir Ustaz, kan sampai tadi itu mengatakan bahwa dalam penulisan buku ini itu agak panjang, agak lama. Sebenarnya kesulitan yang sampai hadapi selama penulisan ini Pak? Yang pertama pemilihan diksi kata untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh ulama dari kitab ini. Karena bahasa yang kita susun itu sebagaimana mungkin nanti untuk bisa dicerna oleh pembaca itu. Kemudian yang kedua untuk mengumpulkan materi-materinya, karena untuk mengumpulkan misalkan satu bagian satu bahasan itu kan dari beberapa referensi di mana titik temu yang kami harus. Kami contohkan begini Ustaz. Tata caranya takbiratul ihram itu tangan yang bagus seperti apa? Karena itu kan ada beberapa perbedaan kan, ada yang akan sampai telinga, ada yang sampai sini, ada 3 kaul gitu. Kemudian kami cari kesimpulan yang paling baik itu yang seperti apa. Jadi itu yang menurut kami sulitan. Karena memang ada beberapa referensi di situ. Itu sekitar ada 40 kitab yang kami ukil. Masya Allah, 40 kitab. Yang kami ukil, yang kami terjemah, bukan yang kami karang, yang kami kumpulkan. Tapi 40 kitab itu Ustaz sudah luar biasa. Kita kecil sebenarnya kitab yang menjadi hidup dari beberapa kitab lain. Jadi 40 kitab itu sudah sampean sederhanakan dengan buku ini. Insya Allah Bisa dibayangkan itu sampean pemirsa ini kalau belajar 40 kitab tentang sholat saja, lebih baik beli buku ini. benar banget, karena
Kalau ada yang mudah ngapain yang sulit? Iya betul sekali Ustaz. Masya Allah, tabarok dari itu. Paling terakhir Ustaz, mungkin ada pesan untuk para pemirsa. Ya kembali ke yang tadi, jangan sampai bosan-bosan untuk kita belajar apa yang kita tahu, belum tentu kita tahu semuanya. Karena itu ilmu Allah itu sangat luas, sementara kita yang dikasih hanya sedikit. Kalau itu gila-gila ya. Saat ini sudah mengarang buku tapi tawaduknya masih luar biasa. Kadang-kadang dia emang nggak tahu ya. Jadi ini semuanya tentang sholat Ustaz ya. Ini sholat, nah Dan sholat juga beberapa permasalahannya. Mungkin ada pertanyaan tanya jawab di dalam. Tidak ada. Kalau pertanyaan nggak ada. Tapi kalau pemirsa nanti ada yang mau ditanyakan bisa dan sampai Insyaallah memberikan ilmunya sampai anda. Justru senang Ustaz. Berarti mau komunikasi gitu. Nanti pemirsa kalau mau beli tinggal hubungi Ustaz Abdur atau komen di YouTube ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa dihubungi, dan nanti insya Allah kalau sampai beli ini gratis tanda tangan, dapat tanda tangan dari penulisnya langsung. Siap, kalau cuma tanda tangan siap. Tapi apa ya tanda tangan saya tidak guna gitu. Tanda buku mendapat tanda tangan itu luar biasa. Iya kalau penulisnya orangnya baik. Tapi ini sudah edar di mana-mana. Kalau edarannya masih di kalangan sedikit pesantren, kita pesantren teman-teman alumni, teman yang ada relasi dengan saya, tidak. Ya karena penulisnya bukan orang hebat, jadi ya tersebarnya juga kalangan tertentu masih. Tapi kalau memang inilah nanti kalau memang teman-teman banyak yang menginginkan, ya alhamdulillah bisa apa yang kita tulis, apa yang kita saji itu bisa bermanfaat buat orang lain. Luar biasa sekali pemateri kita malam ini yang merupakan penulis dari buku ini. Semoga nanti buku ini bisa banyak bermanfaat untuk masyarakat agar menjadikan sholat kita lebih baik dan benar. Itu saja Ustaz ya, mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.